Waduh, Mas Dekan, apa kabar? Baik, Mas Bli. Baik. Aku mulai hari ini manggilnya beda nih. Kemarin Mas Dir, sekarang harus Mas Dekan. Ya enggak, panggilannya sama, namanya sama kok. Oh bener, ini ya. Selamat ya. Hari ini kan Waduh, pelantikan toh. Makasih banyak. Pelantikan. Ini terus terang aku riset loh ini. Mas Danang adalah dekan termuda di UGM yang pelantikan periode ini. Iya, itu untuk periode ini ya. Jadi kalau saya cek ya, tak cek kemarin tuh. Jenengan adalah satu-satunya dekan yang officially itu milenial. Nek lain itu kan nggak milenial. Misalnya nggih. Jadi misalnya kelahiran itu kan 80 dan setelahnya tuh. Jadi kalau kita ngomong dekan milenial tuh jenengan udah syaratnya memenuhi syarat yang formal itu ya, milenial agak expired lah. Milenial awal paling nggak gitu kan. Iya. Jadi tapi sekali lagi selamat nggih. Ini luar biasa. Ya. Pripun tadi ininya proses pelantikannya? Ya, sebetulnya ini saya itu kan recall 4 tahun yang lalu, ingat ya kita ya, 4 tahun yang lalu itu waktu itu pelantikan jadi direktur ya oleh Pak Rektor, ditugasi jadi direktur. Ya recall aja gitu. Kebetulan waktu itu saya juga ditugasi kayaknya, karena kan tadi kan yang suruh baca sumpah itu kan yang paling kecil ya. Basically saya paling kecil sih. Tapi dari kebetulan dari sisi umur juga paling muda. Oh tadi begitu juga berarti? Iya, tadi itu kan yang baca sumpah yang mewakili tradisi itu yang paling muda. Terus yang baca fakta integritas yang paling senior. Oh, siapa yang paling senior sekarang? Prof Maya TP. Oh, beliau periode kedua. Ya itu tradisi tradisi universitas kita. Jadi ini menarik nih, Mas Danang waktu jadi direktur berarti berapa tahun lalu itu ya? 4 tahun. 4 tahun lalu kan? 2017 kan? 2017 betul. 2017. Itu juga direktur termuda waktu itu. Makanya baca itu juga aku ingat. Sekarang ingat ya. Sekarang dekan termuda. Iya, gitu. Ini luar biasa loh. Selamat, dan ini UGM loh. Kita nggak ngomong universitas apa istilahnya nih kaleng-kaleng. Bukan universitas ken ini. Itu sorry mungkin ini sekarang perasaan dulu deh. Perasaan gimana tuh, Mas Danang? Ya gini Beli, kalau lihat perasaan itu ya seneng tapi lebih banyak deg-degannya. Oke. Lebih banyak deg-degannya. Karena apa? Karena saya sadar betul bahwa banyak orang menaruh harapan besar ke kita. Itu bagi saya itu beban moral juga ya. Ya mahasiswa, ada ribuan mahasiswa betul. Kemudian juga orang tua mahasiswa, mereka menggantungkan pendidikan anaknya ke Fakultas Geografi. Anda bayangkan itu, coba Mas Bri, bayangkan itu bagi saya itu kalau kita resapi ya, itu sesuatu yang beban moral yang luar biasa besar gitu. Jadi tidak hanya melihat yes aku tadi dekan. Gitu ya? Bukan, aku ya itu bagi saya benar-benar ya. Ada groginya, kemudian ada seperti halnya 4 tahun lalu lah itu. Itu recall lagi gitu. Saya masih ingat waktu itu bahwa Pak Rektor selalu menyampaikan waktu itu kita tuh kan bukan KUI-nya Gedung Pusat, KUI-nya UGM gitu kan, ingat ya. Aduh, itu kan dan UGM universitas besar Mas. Itu universitas besar dan itu sejarah bangsa ini. Itu sebagian besar itu juga digodok di kampus kita. Jadi relate sekali gitu ya. Sangat ya. Nah bicara soal muda nih, kan jenengan sebenarnya bukan hal baru nih kan. Satu waktu direktur muda, sekarang jadi dekan muda. Tapi kalau mau flashback dikit lagi, aku zaman sekolah biar. Aku kan aku udah pernah cerita nih sebenarnya. Datang ke Paris tuh pertama kali. Iya. Aku 29 walaupun nggak ketemu kita, dijemput seseorang lah, aku lupa namanya. Kan dia tahu aku dosen UGM yang Mas Adi Kadarisman kalau nggak salah. Betul, Mas Adi kemarin ketemu, tapi yang jemput di bandara bukan itu. Yang pertama ditanya, Bapak dosen UGM kan Pak? Nggih. Bapak kenal Pak Danang nggak? Aku tahu Pak Danang, tapi belum kenal. Aku nggak berani bilang kenal karena waktu itu kan tahu aja gitu kan. Iya. Waktu itu kalau tidak salah rekamanku, jenengan lulus S3 itu belum 30 ya? Saya 29 waktu itu. Jadi sebenarnya menjadi yang muda itu bukan hal baru lah bagi seorang Danang Sehatmoko gitu. Tapi aku ada catatan dengan nama Imade Andi Arsan itu, aku punya catatan. Waktu itu aku masih ingat ya, 2000 zaman-zamannya blog itu tahun berapa ya? 45 lah, 2004 2005. Itu kan
Mas Andi itu kan terkenal banget waktu itu. Serius. Aku tuh tahu Mas Andi itu sudah tahun ya 2004 2005 itu zaman terkenalnya WordPress itu loh, ingat kan? Nah, itu kan produktif banget Mas Andi. Aku banyak baca tulisannya banyak sekali dan very inspiring terus terang. Aduh, dan waktu itu ya mungkin aku mengatakan pada diriku sendiri, aku kenal Mas Andi tapi belum tentu Mas Andi kenal aku. Seriously. Tapi inget waktu itu jadi nyambung nih. Aku bilang kan ditanyain gitu kan di bandara nih. Jadi yang pertama kali ditanyain di bandara bukan kesehatanku, bukan apa. Bapak kenal Mas Danang nggak? Karena waktu itu katanya itu kan 2009. Jenengan baru aja lulus dengan masa studi yang pokoknya singkat ngono lah pi gitu. Ya itu ada sejarahnya sih masa studi itu. Tidak sehebat itu sebetulnya. Story-nya nggak gitu. Terus dia bilang, "Oke, terus aku bilang gini, aku inget banget tuh. Terus terang saya tahu banget Mas Danang itu sudah agak lama. Cuman mengatakan kenal dia, aku juga bingung nanti dianya nggak kenal aku lah gitu. Aku ingat guyon waktu itu. Jadi artinya waktu itu sekolah di Prancis lulus 29 dia. Ya, 29 tahun lulus. Ya. Itu bisa secepat itu. Ya, jangankan waktu itu ya. Sekarang aja ada orang lulus di bawah 30, kita akan tetap mengatakan itu cepat. Iya. Boleh nggak cerita itu gimana tuh ininya? Ya mungkin cerita kita sama sebetulnya. Ya, Mas Andi juga sekolah di luar negeri dan sejak S2 dan jenengan punya pengalaman banyak sekali dan saya saya tuh salah satu pengagum jenengan waktu itu. Serius, karena saya sering ikut blognya itu. Kalau nggak salah Blogspot atau WordPress saya. Awalnya Blogspot terus ke WordPress ganti. Ya, untuk biasanya sih ini ya apa? Saya sih nulisnya kayak tips-tips beasiswa apalah. Iya, itu. Zaman dulu kan nggak banyak ya. Dan waktu itu ketika ada mahasiswa tanya, langsung tak suruh ke blog jenengan. Nah, masalah sekolah cepat itu sebetulnya ada story itu. Jadi gini, Mas. Jadi waktu itu kan aku pengennya kan sekolah di Belanda. Wah, karena kan semua orang sekolah di Belanda waktu itu. Kok sama? Di ITC ada Utrecht kan gitu kan. Dua universitas itulah gitu. Orang-orang hebat di fakultas. Atau kalau geodesi mungkin TU Delft misalnya. Itu. Dan waktu itu kan lulus S1 lihat bapak-bapak dosen senior kita lulusan pulang dari luar negeri itu, ya Allah ini luar biasa hebat. Ini gimana bisa seperti itu kan? Ya, kita nggak ngimpi lah waktu itu. Nah, tetapi akhirnya beasiswaku dapat dari Prancis dan Mas Andi pernah ketemu profesorku kan, Pak Frank itu kan. Saya ikut beliau waktu itu dan waktu itu memang ada beasiswa namanya, kalau sekarang Erasmus Mas. Dulu namanya Asialink. Sama sumbernya beasiswanya dari Erasmus itu. Beasiswanya dengan itu? Iya, Uni Eropa. Waktu itu proyek dari Uni Eropa. Kemudian saya ikut magang 6 bulan tahun 2004 waktu itu. Waktu itu saya sudah S2 di fakultas. Saya sudah enroll di program S2 di Fakultas Geografi tahun 2003. Ya. Aku mendeokan diri. Jadi mohon maaf dengan geografi tadi S2 di geografi. Waduh, ini kayaknya nanti bisa jadi thumbnail deh. Serius ya, aku mendeokan diri waktu itu. Gitu. Jadi sedang S2 di geografi. Tapi lalu dapat itu. Ya terpaksa aku tinggal gitu. Berarti jenengan ke Perancis itu memulai S2 ya? Iya, memulai S2 Mas. Memulai S2 2005 aku mulai S2 Mas. 2004 itu ikut programnya itu tadi exchange. Nah, aku magang di lab kan di sana 6 bulan. Sekalian sambil menyelam minum air, aku belajar bahasa Prancis waktu itu. Siap. Boleh tahu sebelumnya bisa bahasa Prancis sebelum itu? Enggak bisa, zero. Aku zero. Ya? Nol putul. Aku belajar di Lembaga Indonesia Prancis LIP. Nah, itu sebelum berangkat ya berarti ya. Sebelum berangkat tapi ya nggak terlalu bisa lah gitu. Langsung terjun bebas di sana gitu. Itu 2005. 2004 Mas. 2004 sorry. 2004. 2004 6 bulan aku di Paris. Kemudian pulang dari Paris, aku langsung belajar bahasa Prancis, aku tekuni. Di sana udah jadi 6 bulan di sana itu ya grammar oke lah gitu. Tapi yang jelas conversation kira-kira kalau ngeyel dalam bahasa Prancis sudah dikit-dikit udah bisa lah gitu lah. Oke. Tapi artinya awal ke sana itu bukan untuk S2 ya berarti ya? Untuk project itu ya? Iya, untuk project itu gitu. Selama 6 bulan ya? Selama 6 bulan, terus belajar di situ, lalu pulang? Lalu pulang, aku daftar beasiswa. Nah, uniknya beasiswa waktu itu kan masih susah ya zaman kita ya. Aduh, belum ada LPDP, belum ada apapun. Infonya juga susah. Untungnya profesorku punya hubungan baik dengan kedutaan Prancis di Jakarta. Sehingga info-info beasiswa beliau tahu banyak gitu. Nah, kemudian aku apply lah gitu. Apa beasiswa waktu itu?
Namanya Bourse du Gouvernement Français. Jadi beasiswa pemerintah Perancis. BGF bukan? BGF. Oh, kalau aku dengar itu pokoknya kan nggak bisa ngomongnya. BGF. Oke. Oke. BGF untuk S2 berarti. Yes, untuk S2. Berangkatnya tahun berapa itu? 2005. Jadi ceritanya gini. Kok bisa 2005 berangkat S2 terus 2009 udah lulus S3 gitu ya? Gini Mas, itu ada aku ceritanya. Jadi aku mungkin cerita dikit. Jadi 2004 aku pulang. Aku nyiapkan untuk apply beasiswa itu. Siap. Kemudian akhirnya dapat. Kemudian aku kursus bahasa Perancis kan di Jakarta kan, 8 bulan kalau nggak salah. Oke. 8 bulan itu wah sulitnya minta ampun bahasa Perancis itu ya. Tapi ya alhamdulillah dapat. Itu dulu dari 900 pendaftar itu yang dapat 15 waktu itu. Wow. Yang berangkat itu 15, tetapi ada temen yang gugur bahasa, jadi mungkin 13 yang berangkat dari 950 orang mungkin ya pendaftar. Masalahnya belajar bahasa Perancis dari nol dan langsung untuk akademik ya, bukan hanya untuk pergaulan. Itu mission impossible. Nah, terus akhirnya berangkat ke sananya 2005. Oke. Masuk S2 kan cuma setahun aku, Mas. Oke, siap. Nah, emang programnya setahun sih. Oke, setahun. Itu akhirnya gimana? Pulang dulu atau bablas tuh? Oh, bablas, Mas. Jadi S2 kemudian akhir Agustus mulai 2005, kemudian 2006 bulan Juni aku selesai. Aku di defense bulan Juni 2006. Waktu kemudian setelah itu enroll S3 langsung ya karena profesorku minta kamu langsung S3. Aku nggak punya beasiswa. Nah menarik nih. Profesorku nelpon kedutaan Perancis waktu itu. Kemudian ngasih garansi letter dan seterusnya. Ya udah akhirnya dapat beasiswa yang sama. Beasiswa yang sama, Mas. Beasiswa yang sama. Jadi tanpa melalui proses yang gimana amat gitu ya. Enggak. Tapi masalahnya apa? Bukan masalah sih. Challenge-nya adalah beasiswaku 50%, Mas. Jadi S3 ku itu 3 tahun, beasiswaku cuma 1,5 tahun. Gimana aku survive? Right. Itu ngeri. Dan beasiswa itu kalau di teman-teman BCF tahulah itu. Angkanya sakti, Mas. 767 euro per bulan. Dibandingkan beasiswa Australia. Jauh sekali. Siap. Itulah yang itu perjuangan itu. Itu berat, Mas. Perjuangan. Tapi kemudian jenengan jadikan itu bahan bakar untuk lulus cepat. Oh iya, gitu berarti? Iya, Mas. Karena beban moral. Beban moralnya apa? Aku diberi kepercayaan oleh fakultas untuk sekolah di Perancis. Dan aku pertama di lab itu. Nah, itu di lab itu kan orang Indonesia pertama. Rintisan. Nah, rintisan itu kan beban moral. Kalau aku gagal ya udah, generasi setelah aku udah bablas, nggak ada yang bisa masuk. Orang Indonesia ternyata jelek lah gitu lah nanti. Berarti jangan kemudian di situ berjuangnya artinya ya sekenceng-kencengnya lah gitu ya mungkin teman-teman senior kita di UGM yang ngambil di Perancis paham lah. Sangat paham. Challenge-nya kan sebetulnya bukan konten dari riset kalau aku, Mas, tapi dari bahasa. Itu memang challenge. Nulis, writing tesisnya. Jadi everything was in French ya? Right. Totally right. Aku, gila. Kita belajar bahasa Inggris 9 tahun aja. Mau bikin tesis bahasa Inggris aku wis muntah-muntah darah. Belajar bahasa Inggris kita dari SMP. Nggak bisa-bisa kok. Wow. Itu mungkin ada cerita-cerita yang menarik tentang bahasa terutama. Apakah 9 bulan Jakarta itu langsung cacisus atau terus? Ya, karena kan aku udah punya modal 6 bulan di Perancis. Sebelumnya itu ya. Dan aku tinggal di ruang profesorku. Dan setiap hari dia ngajak aku bahasa Perancis. Itu. Ketika di sana sebelumnya itu. Tapi ketika S3 nggak di rumah profesor. Udah. Jadi dia sangat membantu di awal. Sangat membantu di awal. Dan ini, Mas, memang metodeku belajar itu kan ya mungkin seperti Mas Andi bahasa Inggris ya misalnya itu saya belajar lewat pidato tak dengerin gitu. Ya udah tak tulis gitu. Sebisanya dulu awalnya gitu ya. Iya, sebisanya gitu. Tahu nggak ketika aku kuliah? Sebulan pertama aku stres betul itu. 1 bulan pertama dosennya ngomong apa nggak ngerti. Padahal ilmunya ya sebenarnya ilmu itu ya. Iya, dan uniknya kan ya banyak profesor zaman dulu lah. Kan ada yang malas pakai PowerPoint kan. Nulis kan ya. Kalau aku kan belajar physical geography kan ya. Sehingga biasanya belajar geomorfologi itu kan bicara landscape, banyak sketching.
di papan tulis kan. Terus dia ngomong terus. Apalagi zaman itu belum biasa pakai cuk-cuk gitu. Enggak lah. Foto-foto ya. Enggak. Terus kan ya aku nggak ngerti yang diomongin itu apa. Teman-temanku satu kelas itu kan, kelas itu dia tuh kan nyatet semua itu Mas. Ya ampun, aku mau nyatet apa aja. Itu stres betul itu. Itu bulan pertama. Berarti seorang Danang Sehatmoko pernah ngalami masalah. Oh pernah ngalami. Itu masa-masa paling sulit ya. Itu suram loh itu rasanya. Sangat suram. Gimana kemudian tuh? Kemudian gini Mas. Kan ada temanku itu satu bangku lah gitu. Yang orang Prancis. Orang Prancis. Dia tuh tanya, yang terakhir itu apa? Dia ngomong apa? Saya nggak catch up gitu. Terus ya aku nyatet pakai bahasaku sendiri. Aku tadi ditanya itu nggak ngerti gitu. Dan tahu Mbak Mas, diskusi itu kan hidup kalau di kelas. Nggak seperti di tempat kita kan. Diskusi itu kan sangat hidup di kelas itu. Dan semua orang tanya gitu. Oh hebat anak Prancis ini, aku bilang. Iya. Kita mau nanya, mau bantah bahasanya nggak ngerti. Mau tanya aja takut. Bukan karena bahasa itu kan. Kendala bahasa. Nggak mungkin aku pakai bahasa Inggris Mas. Betul. Oh di sana. It's not acceptable at the time. Itu kan. Aku tahu kultur itu, sehingga aku menjaga kultur itu. Jangan sampai kita dikira gimana. Iyalah. Akhirnya apa? Akhirnya kuliah dosen. Aku minta izin pada dosen untuk aku rekam Mas. Aku rekam kuliah itu. Dan aku tuh kan nggak punya recorder. Larat banget sih. Nggak, aku pakai apa? Pakai kamera. Kamera kan kalau kamera dulu kamera digital, itu ada kamera mereknya Samsung waktu itu. Itu yang memungkinkan kita merekam suara. Udah pakai kamera itu. Itu yang direkam sebenarnya suaranya doang apa juga? Suara enggak, suara aja. Dia punya fitur audio, itu ya? Punya fitur itu. Udah tak taruh di meja, aku minta izin. Dengan segala difficulty saya ngomong sama profesor saya ingin minta izin untuk ngerekam. Boleh toh? Boleh akhirnya. Kan kuliah itu kan jam 9 sampai jam 12, kemudian break. Nah, break kemudian breaknya 1,5 jam, setengah 2 sampai setengah 3 jam kuliahnya. Jadi 6 jam kuliah itu. Setelah pulang, itu aku dengerin. Kan masih ada colokannya gitu, yang untuk kalau di metro, di kereta, di kereta itu kan anak-anak muda sana kan dengerin musik pakai headphone kan, di mana-mana. Mungkin Mas Andi di Australia kan juga sama. Gare du Nord. Gare du Nord. Aku ngomong. Aku sampai pernah sana dan itu terkenal banget kayaknya tuh. Jadi kalau orang pulang kuliah itu pada dengerin apa? Musik kan? Sambil gini-gini gitu. Terus aku kan tengok kanan, tengok kiri. Ini yang dengerin musik semua. Aku yang tak dengerin kuliah, Mas. Oh my God. Terus aku belanja di supermarket, aku dengerin terus itu, nggak ngerti artinya, pokoknya tak telan terus. Kemudian malam pulang kan, ya kita kan masak sendiri ya, biasalah, mahasiswa kan. Jam mulai jam 7:30, 8 lah setelah makan gitu kan, aku dengerin lagi Mas, sampai jam 12 setengah 1 malam. Mungkin kadang nggak ngerti juga. Iya, aku dengerin dan lama-lama aku tulis. Aku catat lagi. Dan itu butuh waktu 3 jam per kuliah. Jadi setiap malam aku tidur jam 12:30. Itu setiap malam. Dan itu belum selesai Mas. Karena kan kuliahnya dua mata kuliah kan. Betul. Setiap hari harus gitu. Weekend teman-teman pada main-main, aku tuh itu. Oh, itu luar biasa itu. Terus aku pinjam catatan teman. Temannya baik-baik banget Mas. Dia tuh sangat membantu. Pinjam catatan teman. Tahu nggak? Kayak di kita kan disingkat-singkat tulisannya dengan DG, YG, ini apa ini? Bahasa Prancis disingkat semuanya. Luar biasa Mas. Itu luar biasa itu. Berarti jenengan lakukan itu benar-benar ya mau gimana lagi gitu. Nggak ada pilihan aku Mas. Nggak ada pilihan. Lalu titik terangnya yang dirasa tuh gimana tuh? Titik terangnya itu membuahkan hasil itu setelah 1 bulan berjalan, 1,5 bulan kuliah. Itu alhamdulillah aku sudah nggak pakai itu. Itu hebat loh, kok itu cepat loh. Tapi kan setiap malam aku kayak gitu, nggak tidur aku. Teman-teman pada tidur. Lah bayangin mereka lahir ceprot berbahasa Prancis ya. Dia umur 1 tahun udah berbahasa Prancis. Aku umur 24 tahun baru berbahasa Prancis. Jadi istilahnya we have to work twice as hard gitu ya. Atau bahkan 10 kali lipat lebih keras. Iya, itu tak lakoni. Setiap malam jenengan lakukan itu. Iya. Akhirnya ya itu namanya Allah bisa karena biasa itu tadi mungkin ya. Iya. Itu 1,5 bulan lah Mas. Akhirnya tidak lagi menggunakan. Aku cerita ke teman-teman. Aku udah nggak tuli, aku udah nggak bisu.
Dan artinya mulai bisa berdiskusi di kelas berarti. Setelah tahu Mas, ya paham lah Mas. Yeah. Setelah tahu apa yang didiskusikan, kayak gini ditanyain. Coba bianki gini. Artinya apa? Ini lesson-nya adalah bahwa kita tuh pede aja gitu. Right. Karena bahasa aja ya waktu itu. Setelah itu ya udah aku tanya apapun, aku ngomong di kelas. Hajar pokoknya. Setelah bahasa aku tahu gitu. Oke. Dan itu wow. Arti kuncinya adalah pada persistensi tadi itu ya, yang tiap malam segala macam. Iya, betul Mas. Dan ya paham lah kita nasib orang bagaimana kehidupan orang sekolah ya. Siap. Itu sampai pada suatu titik ngapain sih saya harus ke Perancis itu karena ya itu tadi. Aku kayak mau flashback. Iya kan. Apa aku gitu. Musim dingin. Iya. Ya kalau orang foto-foto di Instagram itu ya itu hanya kayaknya itu tapi kenyataannya batinnya teriris-iris gitu. Iya, itu 1,5 bulan pertama itu benar-benar struggle. Kan kita harus sendiri kan, masak sendiri. Ya kita tahu lah. Siap. Sendiri, ngurus kartu tinggal sendiri, ngurus asuransi semuanya kan dilakukan sendiri kan. Pikir jenengan cuman foto-foto di apa kayak Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. Itu pas foto aja senyum, setelah itu nangis lagi. Aduh, ini pas banget ini. Aduh. Itu luar biasa. Nah, jadi artinya kemudian berhasil survive lah paling tidak ya. Ya, survive. Karena bahasa masalahnya segala macam. Ya. Kalau soal riset gimana? Tema riset mungkin. Nah, gini Mas, riset itu menarik ya. Jadi bahkan saya tuh mempersiapkan riset saya bahkan saya sebelum saya ngambil program S2. Itu udah aku siapin. Artinya kalau dulu itu kan bantu senior kan. Bantu dosen, aku bilang kepada senior waktu itu, boleh nggak kalau aku ngajuin proposal atas nama Bapak gitu, topiknya ini diperbolehkan. Ya yang ngerjain kita gitu kan. Gitu. Topik saya kan tentang longsor ya. Aku riset tentang itu. Jadi ketika mau berangkat aku udah ngumpulin data lah gitu. Preliminary data sudah tak kumpulin gitu kan. Proposal sudah kita siapin waktu itu. Dan ya waktu itu walaupun jurnal belum seperti sekarang ini tapi udah punya akses lah gitu. Siap. Jadi ketika aku pulang dari Perancis itu udah bawa bekal paper itu banyak sekali kan. Masuk pulang ketika riset. Ya, ketika yang riset yang pertama itu. Itu udah Aku udah nyiapin proposal itu. 6 bulan udah proposal established. Aku nggak nervous sama sekali untuk riset. Sama sekali aku sangat pede. Riset udahlah gitu ya. Udah. Seperti bahasa. Riset jenengan di S2 tentang apa? Tentang longsor, Mas. Tentang longsor. Kalau ketika S3? Sama, tentang longsor. Aku dari S1, S2, S3 tentang longsor. Tentang bencana ya, GIS, landslides. Nah, waktu itu waktu ketika aku S2 kan waktu itu yang kita baca kan disertasi disari dalam bahasa Perancis. Aku baca semua itu. Kalau orang jam 9 udah tidur, teman-teman dari Perancis jam 10 lah pada tidur, aku jam 1 tidurnya. Ketika ngerjain tesis gitu. Jadi aku ketika ujian aku sangat super pede aku. Super pede. Gaweanku dhewe gitu ya. Gaweanku dhewe, aku iso ngomong apa wae. Aku pede dan profesorku bilang, "Yang riset tuh kamu, yang tahu tuh kamu." Jadi pede aja gitu kan. Dan waktu itu ya syukurlah kalau ya ujian kan ya karena harus nulis dalam bahasa Perancis waktu itu ya so-so lah gitu. Tapi untuk tesis ya ternyata aku bisa dapat tesis terbaik dalam satu kelas. 25 orang. Itu bukan karena aku hebat loh, Mas. Wong Yojo neng Prancis. Tesisnya Wong Yojo neng Prancis pakanannya tempe. Makanannya tempe. Itu. Dan juga terbaik tesisnya di kelas. Dan waktu itu kan harus ada yudisium kalau di kita kan. Yudisium itu dewan profesor kan, yudisium. Kemudian 25 orang dirapatkan. Ya rapat itulah, rapat dewan profesor. Kalau kita rapat prodi lah itu. Kayak gitu. Ya akhirnya diumumkan tesis terbaik dalam satu orang Indonesia nggak bisa bahasa Perancis. Jadi kalau dari cerita tadi itu cuma satu aja, ya bekerja keras. Ya dikerjain aja. Dikerjain. Nggak ada kata lain, kerjain aja. Saya kan sering kali ditanyain anak-anak mahasiswa itu, "Pak, tipsnya apa sih, Pak?" Garapan gitu kan. Kalau kata anak muda sekarang tuh gini, skripsi itu untuk dikerjain, bukan dibuat dibikin status gitu. Bukan dibikin status dan nggak usah dipikirin lah, kerjain gitu kan. Tapi kan kalau ngerjain harus mikir, ya itu urusanmu. Itu.
Itu kemudian yang membuat jenengan tahun 2009 sudah atau 18 9 ya? 2009 aku Mas. 9 rampung. Oke. Di usia 29 waktu itu. Iya. Oke. Kemudian wah itu kan tentunya saya kalau tidak salah mengingat tuh Mas Danang pernah cerita soal Antartika Rinjani. Oh iya. Bisa cerita sedikit tuh? Iya gini, ceritanya kan gini, yang Antartika Rinjani itu Greenland. Oke. Ya itu kan itu riset bareng dengan profesor saya Mas. Ketika S3 itu atau? No, bukan. Oh, sorry. Aku Oke, aku jadi aku pulang. Aku pulang itu Merapi meletus kan Mas. 2010 ingat dong? Wah, itu luar biasa itu. Betul. Akhirnya waktu itu lepas yang Prancis gitu Mas. Oh iya. Pas itu ketemu Kang Ade itu. Oh iya. Oh, itu 2010 aku udah pulang. Siap. Udah di Indonesia waktu itu. Waktu itu kan aku dengan Prof Aris Marfai kepala BIG waktu itu ditugasi Pak Dekan untuk merintis Biro Kerjasama Luar Negeri waktu itu. Siap. Nah setelah itu kan Merapi meletus, kemudian aku kontak profesorku, kemudian aku ditugasin oleh Dekan waktu itu, Mas Merapi tolong diurusin gitu. Ya akhirnya kita riset Merapi dan aku kan ya risetnya tentang lahar kan, ya sama debris flow lah gitu. Iya. Akhirnya kita seneng ya riset tentang gunung api. Setelah itu ya sampai sekarang passionnya di sekitar itu. Iya. Nah, terus 2000 berapa waktu itu ya? Mungkin 2011, 2012 ya kalau nggak salah. Aku ke Lombok dengan profesorku. Kemudian. Nah ini menarik nih ceritakan. Berarti profesor itu akhirnya menjadi kawan kan? Dari sahabat. Jadi sahabat dan sekarang dia adalah mitra pertama kita kan, mitra utama kita, mentor kita jadi mitra utama kita. Dan dalam kesempatan apapun, dalam event apapun, seformal apapun dia manggil saya itu Tole. Oh ya. Dia orang bisa bahasa Jawa. Nah, kita pernah ketemu kayak nggak salah. Di kantor ya, pernah ketemu dia. Lancar tuh ininya tuh. Iya. Itu bahasa Jawa lancar. Tapi waktu itu soalnya tidak ini ke saya, tidak ngomong bahasa Jawa dia. Iya, bahasa Indonesia. Itu. Le gitu ya. Iya, Tole gitu. Ya kita riset bareng tentang Rinjani. Dan kemudian waktu itu kan kita banyak ngambil sampel lah di Lombok kan. Di tebing-tebing sungai itu kan banyak ini Mas, banyak kayu hitam yang terbakar gitu kan. Nah kemudian dan banyak batu apung yang tebal. Itu sangat tebal sekali. Terus kita berpikir wah ini pasti pernah ada letusan gitu kan. Kemudian kayunya diambil, didating, sampelnya kita bawa ke Prancis waktu itu. Ya udah didating. Kebetulan tahunnya itu mirip dengan penelitian seorang profesor di Cambridge. Dia ahli letusan gunung api. Kemudian dia ngambil sampel di Northern Pole gitu lah, ngebor gitu kan. Kemudian kan diambil ininya kan sampelnya, ada lapisan sulfat yang sangat tebal. Dan itu dari tropical volcano dia bilang. Itu tahun 95 risetnya. Dan itu berapa belas tahun kemudian kan kita kemudian kok kita ngambil sampel di Lombok itu, kemudian kita dating kok sama abad ke-13. Nah setelah itu kemudian ngambillah sampel untuk analisis geokimia, kita cocokkan, kok mirip. Kok insiden ya gitu. Terus akhirnya kita semangat setelah itu. Arti kesimpulannya adalah letusannya Rinjani sampai ke Antartika. Sampai ke Antartika. Arktik, maaf. Arktik ya, kutub utara. Dan juga kutub selatan juga pasti ada gitu kan. Jadi Northern Hemisphere padahal kan dari Southern Hemisphere. Kita kan Southern dekat ke Khatulistiwa ke utara, dan itu kan pengaruh pada iklim global. Dan dampaknya pada famine, pada macam-macam lah. Itu dampak global, Mas. Ini menarik banget itu. Wow, itu bayangkan ya, kita membaca masa lalu ya. Masa lalu. Jadi artinya jenengan sekarang di situ ya bermain secara risetnya. Saya sangat tahu Mas Danang ini luar biasa produktivitasnya, tetap aktif jadi direktur tapi juga kenceng banget produksi papernya. Ya itu karena grup riset kok Mas. Itu karena ya kerja bareng. Intinya kerja bareng dengan teman-teman anak-anak muda semua kok itu yang kerja. Siap. Ya kan kebetulan dalam bidangku ini aku punya grup riset gunung api dengan teman-teman muda semua, semangat semua, wah seneng gitu. Artinya kan mahasiswa S1 S2 gitu ya berarti ya, atau ya S1 S2 S3, dan setelah saya pulang kan ya
ada teman-teman yang lanjutin sekolah di Prancis juga, satu lab kan, satu lab sampai sekarang masih ada nih. Saya bimbing satu mahasiswa, dosen muda juga di fakultas itu. Anaknya pintar, senang saya. Oke. Jadi udah beberapa, mungkin sekarang udah angkatan ke berapa ya? Saya pertama 1, 2, 3, mungkin kelima ini ya. 5 generasi PhD yang, dan itu berarti yang melanjutkan itu kan ya temanya ya, tradisi ilmiahnya gitu. Tradisi kita lanjutkan dan culture itu benar-benar kita jaga gitu. Betul. Culture itu kita jaga. Mas Danang adalah yang saya tahu ya, peneliti yang sangat keren gitu. Maksudnya betul-betul tune in di situ. Tapi kemudian ketika pulang ke UGM diminta untuk membantu UGM atau membantu fakultas di administratif. Ya. Banyak juga orang yang tidak passion di situ karena dia peneliti. Nah, dengan menurut saya itu sangat luar biasa menyeimbangkan itu. Itu gimana tuh? Artinya gini, Mas. Kan gini, teman. Saya itu disekolahkan oleh kampus kita. Kampus kita yang sangat keren itulah gitu. Saya bangga dengan UGM ya. Adalah untuk berkontribusi, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi ini selalu saya tekankan kepada junior-junior dan juga anak-anak muda yang akan sekolah. Kalau dalam kami itu kan nawa itu niatmu kamu perbaiki dulu gitu. Bolehlah aku pengen nanti S2 S3 supaya nanti hidupku lebih baik, lebih sejahtera gitu. Itu niatnya akan bagus gitu. Tapi bisa nggak niat itu diperbaiki lagi supaya lebih baik lagi? Niatnya ya kalau kamu sekolah S3 biar kamu nanti bisa membukakan rezeki untuk orang lain. Itu bisa bermanfaat untuk orang lain, memberikan impact pada lingkungan Anda karena orang-orang yang Indonesia kan besar sekali ya, butuh human resources yang hebat-hebat gitu. Ya, tugasmu di situ. Kan kita kerja di kampus. Tugas kita kan itu. Jadi bukan kalau kamu pengen sekolah tinggi ya bukan tujuannya bukan untuk kamu sendiri. Dan ketika kita kerja, saya kan kerja mulai 2002 ya Mas, SK. Dan UGM panennya kan baru setelah kita selesai S3 kan. Setelah itu kan seolah kita nggak kerja untuk kampus kan. Kita untuk diri kita sendiri kan. Ya, saya kira wajar ya kalau kita ditugasi untuk itu, kita diberikan kewajiban itu, saya kira wajar karena memang ya tugas kita itu gitu. Itu. Jadi itu ada jangan melihat itu sebagai ya konsekuensi. Ya konsekuensi kan, konsekuensi logis kalau kita kerja di perguruan tinggi sebagai dosen. Dosen itu kan pendidik. Kalau saya melihat ya, jangan itu kalau bekerja itu sangat passionate gitu. Di direktur dulu di sekdit segala macam. Itu memang suka melakukan, bukan sekedar nggak pernah saya melihat itu terbebani atau apa gitu. Merasa itu gimana intinya tuh sebenarnya? Ya karena aku punya teman Mas Andi bareng kita kerja bareng 7 tahun ya kita ya. 7 tahun biasa. Ingat waktu pulang malam-malam lompat pagar itu. Nah, artinya ini mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu ketika dulu kita, tapi nggak apalah kita ceritakan ya. Ketika dulu kita istilahnya menemani Bu Rita, rektor yang sangat keren lah itu. Beliau itu kan memang seorang pekerja keras beliau. Ya pokoknya kita hidup dalam, mohon maaf nih kita guyon dikit ya, dalam intimidasi tapi intimidasi positif lah. Senang, artinya itu luar biasa. Artinya tuh kita we have to be ready 24 hours kan Mas. Dan itu kita baru sadar itu ternyata ini itu buahnya kan. Dari dulu Mas Danang saya mendampingi beliau sih dulu membuatkan pidato untuk ya Bu Rita, kemudian sampai karena beliau kan mungkin nyaman ya sama jenengan juga ya sama kita anak-anak muda ya kan. Ya nggak nginep lah istilahnya, pokoknya di kampus begadang sampai jam 2 kan gitu kan. Tapi seneng kok. Terus kita melompat pagar karena pagarnya sudah ditutup oleh satpam ya. Ya, artinya gitu. Tapi gini nih saya betul-betul melihat Mas Danang tuh benar-benar tulus sudah gitu aja. Sorry ini saya gini. Kenapa saya katakan ini sekarang? Karena kita nggak punya kepentingan kerja ya. Maksud saya tidak akan pengen jadi wakil dekan geografi gitu maksud saya. Aku tadi guyon di Facebook itu. Tapi betul itu yang saya rasakan. Itu dari mana asal itu? Nyun sewu nih, saya benar-benar pengen tahu dan pengen belajar. Gini Mas, ini mungkin lingkungan. Saya nggak tahu apakah ini lingkungan atau apa, saya nggak tahu. Tetapi saya dari kecil sampai saya besar sampai saya kerja itu ya alhamdulillah lingkungan selalu mendukung. Dan saya selalu ketemu orang-orang yang tulus, orang yang ikhlas di fakultas Mas. Itu semua senior guru-guru saya semuanya itu dengan tulus mendukung dan mensupport saya. Itu yang saya ingat. Dan saya harus melakukan hal yang sama gitu kan. Artinya kalau artinya bahwa
bagi saya keikhlasan dan ketulusan itu modal utama. Alright. Modal utama dalam bekerja. Kenapa? Karena dengan ketulusan, keikhlasan itu energi positif Mas yang akan muncul. Siap. Bagi saya percaya itu. Kalau kita kita ikhlas, kita tulus, ya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya energi positif bagi lingkungan kita. Bagi saya kok gitu ya. Karena terima kasih sekali itu. Yang saya juga lihat adalah, menurut saya ya, jenengan itu kayaknya nggak mikir imbalan, itu kesan yang saya tangkap ya. Nggak mikir imbalan, pokoknya kerja gitu. Nggak tahu tuh, bener kalau saya sih sebagai orang luar yang lihat itu. Tidak ngeluh, nggak pernah saya lihat ngeluh atau misalnya gini, wah sulit ini gitu. Misalnya mengatakan tidak di awal tuh hampir tidak pernah saya lihat itu. Itu menurut saya tuh attitude yang orang mungkin cerita lah sedikit itu gimana tuh ininya. Apakah misalnya ajaran-ajaran orang tua atau apa ya yang aku sampai bingung ya ditakon nih gitu. Aku mungkin jawab yang pertama yang terkait imbalan itu. Kan yang mikirin imbalan bukan aku, udah orang lain yang mikirin. Betul. Ngapain kita mikirin? Gitu? Ngapain kita mikirin yang bukan tugas kita? Iya, betul. Tapi Mas, tapi saya itu gini juga. Memang uniknya kerja di perguruan tinggi itu kan kita sebagai tadi saya katakan sebagai pendidik. Artinya kan pendidik itu kan istilahnya kalau saya diajarin itu kan walk the talk kan ya. Yes. Dan juga bahwa itu keteladanan ya. Keteladanan bahwa kita itu kan dilihat oleh mahasiswa, dilihat oleh kolega, dilihat oleh senior dan seterusnya yang mereka itu mempercayakan sesuatu pada kita gitu kan. Artinya kalau beliau itu mempercayakan sesuatu pada kita, beliau kan trust itu yang mereka berikan pada kita. Sudah diberikan dan kita harus jaga. Nah, itu tugas berat sih. Itu amanah yang benar-benar perlu kita jaga. Jadi memang betul-betul itu yang saya lihat loh dari jenengan selama ini ya. Makanya saya selalu bilang, kalau misalnya seorang Mas Danang itu diberi tugas jadi direktur, lalu kemudian dipercaya jadi dekan, terus terang saya nggak begitu heran lah. Heran tuh dalam arti, ya memang luar biasa, tetapi I know how he works gitu loh. Bagaimana jenengan bekerja itu saya tidak heran lah lagi gitu kan. Cuman kan sekarang saya pengen tahu nih, kita ke masa kecil sedikit ya. Aku pengen ngulik nih intinya. Oke, boleh. Siapa sih seorang Danang tuh di masa-masa lebih muda dari sekarang? Ya sekarang masih muda soalnya kan. Di SMA kayak atau SD atau dari masa kecil. Itu siapa seorang Danang atau bagaimana kehidupannya seorang Danang? Ya biasa saja ya. Jenengan dari mana kalau asalnya? Di Jogja nih. Saya Sleman, Mas. Saya Sleman. Di Cepongan ya. Bapak ibu saya kan guru. Oh, bapak ibu guru ya. Bapak ibu guru. Oke. Dan keluarga ibu saya juga banyak yang guru. Siap. Oh. Jadi mungkin ya guru lah. Artinya lingkungan pendidikan itu cukup akrab lah paling tidak. Iya, akrab, sangat akrab. Guru. Saudara berapa kalau boleh tahu? 4, Mas. Saya paling kecil. Oh, siap. Bagaimana orang tua misalnya mengarahkan atau mewajibkan atau tentang pekerjaan waktu itu? Iya, kalau tentang pekerjaan sih orang tua selalu memberikan kebebasan pada anaknya ya. Tetapi yang selalu saya ingat adalah spirit. Ya, spirit kerja keras, kemudian spirit bekerja dengan ikhlas, dengan tulus. Itu dari awal selalu disampaikan gitu. Kalau yang penting kamu kerja, tunjukkan karyamu. Yang lain-lain itu yang mikirkan bukan kamu, bukan tugas kamu untuk memikirkan. Ini sangat menarik ini. Saya juga pernah mendengar ini, tapi ini seperti diingatkan lagi. Ya rasa mikir sing harusnya kita nggak pikirin. Iya, bukan tugas kita. Iya. Betul. Lalu di SD berarti di Sleman ya? Di SD mana kalau boleh tahu? SD Cepongan, Mas. Ya. Kemudian SMP-nya? SMP 1 Jogja. Dekat Panti Rapih itu. Oh, SMP 1 Jogja, 1. Kemudian SMA-nya SMA 6 ya? SMA 6. Mungkin di kalangan angkatan jenengan itu udah ada yang jadi dekan belum sih di saat Ya, passion teman-teman kan bervariasi ya, Mas. Ada yang di seni, ada yang di SMA 6 berarti memang dari kecil di Jogja terus ya dalam hal ini ya? Iya, artinya dari lahir ceprot sampai kerja di Jogja, Mas. Jadi ya betul. Anak Jogja lah gitu ya. Saya pernah dengar dari beberapa teman di SMA 6, katanya jenengan juga aktif membantu SMA 6. Saya nggak tahu tuh persisnya gimana. Itu gimana ceritanya tuh? Unik itu. Oh iya, itu unik, cerita unik. Jadi ceritanya gini. Di fakultas, kita tuh kan punya kerjasama dengan Chiba University. Waktu itu saya jadi
apa namanya bantu Prof Aris waktu itu. Jadi di Biro Kerjasama Luar Negeri saya tandem dengan beliau. Nah, kemudian beliau jadi wakil dekan, saya terusin lah itu. Kemudian waktu itu kita bikin program dengan Jepang, dengan Chiba University. Nah, kemudian waktu itu ada pertukaran mahasiswa dan pertukaran, kok ya ada pertukaran guru gitu. Jadi kita diberikan slot untuk memberangkatkan guru-guru di SMA di sekitar Jogja gitu, untuk berangkat ke Jepang. Gitu. Nah, kemudian waktu itu SMA 3 dan SMA 6 yang waktu itu kita tawari SMA 6 itu. Kemudian saya bilang kepada kepala sekolah kita punya program ini. Kemudian ya sudah, kita ngajak guruku yang ngajari fisika, aku dulu tak ajak ke Jepang. Itu kalau saya bayangkan lah, kalau kita membayangkan ada pada posisi beliau itu luar biasa loh. Ya, sesuatu kesempatan yang kita punya lalu kita berikan kepada mereka gitu ya. Iya, bagi kita sebetulnya kita masing-masing kita punya tugas loh, Mas. Punya tugas ya, ingat di mana kita sekolah, di mana kita dibesarkan, dan di situ kita harus kontribusi. Artinya ya itulah sejarah hidup kita, dan banyak orang yang berkontribusi pada hidup kita, dan kita saya kira saatnya untuk membayar itu. Saya kira kok itu ya. Dan sebenarnya kalau kita pikir-pikir, dimanapun kita, kesempatan itu selalu ada ya untuk membalas atau untuk membayar ya, betul ya. Selalu ada. Dengan berbagai macam lah, karena kan kita juga yakin mereka juga nggak harus diberi uang atau tidak selalu materi gitu ya. Ya betul. Jadi kesempatan pertukaran, kesempatan mengenal dunia jenengan kasih ke beliau-beliau itu. Persis. Luar biasa. Kalau dosen-dosen kita seluruh UGM ini mereka terjun ke SMA-nya masing-masing kan luar biasa, Mas. Berapa dosen kita? Setuju. Iya kan? Ya. Memberikan 1-2 hal positif lah, berupa apapun lah gitu. Dan itu sangat memotivasi, dan itu sangat dibutuhkan, Mas. Ya. Ya ibarat kata nih ya, kalau kita sudah ada di posisi tertentu, katakan di UGM lah ya, walaupun kita tentu tidak boleh sombong, datang aja ke sekolah tuh udah ibaratnya betul kan ya? Apalagi kalau saya di Bali sehingga kan tidak banyak misalnya orang yang ini, itu betul saya setuju. Paling tidak ngaruh ke. Kita datang senyum-senyum aja wis. Ketemu guru kita, kalau misalnya guru kita udah pensiun ya kita cari gitu kan. Nah, itu kebahagiaan guru itu ternyata. Luar biasa. Oke, Mas Anang gimana melihat ini, kan sekarang dosen tetap kayak gitu kan ya. Kemudian sekarang jadi dekan. Kita kembali ke dekan dulu ini. Ini mesti orang kan bertanya-tanya, bukan bertanya sih, intinya orang melihatnya sekarang nih. Muda ya. Muda ini menurut saya ini kalau di UGM menurut saya itu penting gitu. Tentang usia, senioritas, angka ungguh itu kan mesti itu. Apa yang Mas Danang lihat dengan situasi ini, misalnya challenge-nya sebagai dekan muda ini, udah kebayang belum atau gimana jenengan melihat itu semua? Sudah sangat terbayang lah. Challenge-nya banyak sekali, Mas. Apalagi kan kita di era pandemi ya, Mas. Era pandemi kemarin itu teman-teman di fakultas itu kan ya saya kira semua fakultas lah itu struggle dengan pandemi, Mas. Kita dipaksa double disruption. Iya kan? Accelerated disruption. Accelerated dan juga amplified semuanya gitu kan. Ya artinya di situ banyak tantangan, terutama juga dari sisi income fakultas menurun kan, dan juga banyak mahasiswa yang meminta untuk keringanan KT itu kan itu luar biasa. Itu akan menjadi urusannya dengan sekarang ya. Ya seperti itulah. Tapi ya itu kita punya anak-anak banyak ya, mahasiswa itu kan bagian dari anak-anak kita ya, dan kita harus care lah dengan itu. Perlu kita pikirkan bagaimana solusinya gitu. Dan juga tantangannya adalah ya UGM ini kan rankingan itu kan boleh kita katakan bahwa rankingan itu kan bukan tujuan, tetapi itu sebagai tanggung jawab moral kan, Mas. Pada publik. Ya berapa lah UGM 45.000 mahasiswa menggantungkan, mohon maaf ya saya katakan menggantungkan pendidikannya pada UGM. Kan mereka menaruh harapan besar. Betul. Kita katakan kita bagus, kita excellent. Tapi kan yang ngatakan kita sendiri, bukan lembaga yang kredibel, independen yang menilai gitu. Nah, disitulah ranking kemudian menjadi. Nah, itu sebagai tanggung jawab moral dan tanggung jawab kita, tanggung jawab publik
Betul, ya, betul. pada Dan itu jenengan sekarang rasakan sebagai posisi dekan dalam hal ini kan, harus mengawal itu. Iya, dan kita rasakan ketika kita kerja bareng Mas di universitas kan. Betul. Itu tanggung jawab yang tidak kalau ringan. Dalam hal ini generasi, saya kan tadi bicara soal usia muda segala macam itu ya. Bagaimana jenengan melihat misalnya gini nih, penerimaan para senior, acceptability segala macam itu gimana kalau Mas Danang lihatnya? Oh, luar biasa Mas. Gitu nggak? Saya terharu betul-betul. Karena banyak yang mau WA secara jabri pada saya memberikan motivasi. Oke. Motivasi itu yang yang benar-benar tanggung jawab moral yang berat Mas. Itu yang harus kita laksanakan betul karena kan ini titipan kan ya. Siap. Ini sebuah titipan harus dilaksanakan secara sebaik-baiknya dan yaitu dukungan para senior. Terus terang saya banyak belajar dari para senior. Jelas lah itu guru-guru kita lah. Dan itu yang perlu kita teruskan. Ya, values yang mereka transfer ke kita perlu kita teruskan. Right. Jadi jenengan melihat banyak, artinya lebih besar dukungan. Jadi jenengan fokus ke situ ya. Artinya bahwa memang mendapat banyak sekali dukungan, banyak sekali energi positif dari senior. Itu. Kalau soal berbeda itu tentu ada pasti ya. Perbedaan pandangan segala macam. Itu gimana tuh sebagai seorang junior mengantisipasi itu? Kalau misalnya perbedaan adalah keniscayaan. Kita sering berbeda pendapat, kita sering debat kan, tapi ya oke gitu, nggak ada masalah kan. Dan banyak pendapat jenengan yang lebih bagus dari pendapat saya, dan itu sangat normal sekali. Mungkin ada kolega kita yang pendapatnya lebih bagus dari dekannya, ya nggak masalah ya, kita bisa adopsi itu. Itu. Tapi kita intinya bahwa kita harus mau mendengar. Itu paling yang harus kita lakukan, harus banyak mendengar. Kosongkan gelas kita Mas, kosongkan gelas kita, buka telinga kita, buka hati kita, buka pikiran kita, dengarkan itu semuanya itu. Right. Dan itu tugas kita. Itu. Nah, tugas dekan adalah bagaimana mensintesiskan itu semua untuk menjadi sebuah policy. Right. Kita kan sekarang mengalami masa-masa tadi kan pandemi segala macam. Saya tahu ini tidak akan mudah. Ya, kita semua tahu ini tidak akan mudah. Nggak mudah. Mas Danang punya nggak rencana atau imajinasi misalnya apa yang akan kita bisa lakukan ya, atau yang perlu dilakukan misalnya, punya nggak itu, atau keep it dulu nanti kita ini, monggo kalau misalnya mau cerita. Ya mungkin sering kita mendiskusikan itu sebetulnya, bahwa kita ini kan sudah bertransformasi. Siap. Ya, ingat waktu kita Pak Rektor meng-host sebagai forum rektor, arahan Pak Presiden kan kita harus bertransformasi menjadi edutech kan. Siap. Ya, menjadi edutech. Ya itu yang akan kita lakukan. Dan di situ opportunity-nya besar sekali Mas. Itu besar sekali. Siap. Mata kuliah dalam bahasa Inggris itu bisa kita kemas dengan baik, kemudian kita kita buat learning management system yang bagus. Cloud based lah. Elok kita mungkin ke depan harus bertransformasi ke cloud based lah gitu kan. Seperti Coursera dan seterusnya. Itu adalah masa depan kita. Unavoidable itu. Dan post pandemi ini kita tidak akan kembali lagi kok ke pre-pandemi kok. Walaupun kita sudah akan normal, tapi kita akan tetap jalankan beberapa yang sudah kita. Iyalah, itu harus ada perbedaan lah dari sebelum pandemi. Kita belajar banyak sekali gitu. Saya membayangkan, jenengan kan kemarin di kerjasama dengan network yang luar biasa, saya kagum sekali itu. Poin dari kepala desa hingga menteri itu perjalanan jenengan kemarin. Artinya saya melihatnya ini positif pasti. Jangan melihat nggak itu bahwa itu akan juga menjadi modal yang bagus banget untuk menjadi. Betul. Saya kira kita nggak bisa kerja sendiri. Artinya saya selalu sampaikan ketika waktu itu kita menyampaikan presentasi program di fakultas dan universitas. Terus terang kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus merangkul ke banyak mitra kan. Artinya tentunya kita memiliki sumber daya internal dan itu harus kita orkestrasi kan. Sumber daya internal harus kita orkestrasi, kerja sinergis untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang outstanding lah kira-kira seperti itu. Tapi itu nggak cukup karena sumber daya internal kita terbatas. Sehingga sumber daya eksternal perlu kita manfaatkan dari mitra, alumni kan luar biasa kita, sahabat ya. Makanya kita di DKUI, di Direktorat Kerjasama kita membuat program Sahabat UGM, yaitu karena kita nggak mungkin kita bekerja sendiri. Tidak ada universitas top dunia yang mereka bisa kerja sendiri, nggak mungkin, nggak ada. Harvard,
Oxford, manapun lah, harus kerjasama dengan mitra dan alumni. Betul. Dan pengalaman jenengan kemarin yang menangani itu tentu akan somehow pastilah membantu sebagai pengalaman gitu ya. Iyalah. Ya saya juga berharap sih itu, mendoakan kita semua lah intinya kan. Kalau dari DKUI ya sekarang saya masih ada di situ, kita jadi mitra nanti kan. Siap. Nanti Mas Andi pokoknya pengen apa ya, yang pengen disupport fakultas lah, kami akan support lah, kira-kira seperti itu. Jadi itu ya tentang artinya ini kita kan tidak mau berandai-andai atau gimana, tapi memang saya membayangkan Mas Danang sangat paham situasinya. Kita tahu tidak akan mudah kan itu kan. Tidak akan mudah. Tapi kita juga selalu positif kan gitu ya, optimis untuk ya udah kita bergerak ke depan gitu kan. Harus. Itu luar biasa. Saya pengen seberapa poin terakhir ini. Apa yang jenengan capai sekarang itu kan pasti tidak bisa dilepaskan dari keluarga. Kalau tentang orang tua tadi sudah diceritakan lah ya, support mereka. Your own family, keluarga kecilnya. Oh, gimana tadi? Jadi Mas, jenengan putra, teman-teman mungkin pengen tahu, putranya 2 ya? Putranya saya 2, anak saya 2, cowok semua. Cowok semua. Jadi mungkin kalau tadi dari orang tua, kalau bagi saya doa orang tua itu waduh, paling sakti lah itu ya. Sakti lah, artinya itu. Jadi kami punya bapak ibu, punya mertua, jadi semuanya bapak ibu saya. Nyun sewu masih ada semuanya sekarang ya? Masih sehat? Alhamdulillah sehat, fit, dan beliau saya nggak bedain bapak ibu saya sendiri atau mertua, saya tidak bedain karena mereka lah selalu mendoakan saya. Itu luar biasa Mas. Setiap ada apapun, waduh itu ada sesuatu apapun mereka udah tumpuan kami itu orang tua. Keluarga terutama istri ya. Ya jelas lah istri luar biasa. Jadi dia bilang ya wis kowe tak sedekahke nang UGM gitu kan. Itu kan. Tapi itu betul loh. Bayangkan lah, kita kan ngalami soalnya kan. Pulang jam 2, pulang jam 10 ki wis cepet. Tahu nggak? Pernah sih Akmal itu bilang gini. Akmal yang anak pertama ya? Dia pulang waktu itu aku pulang agak sore mungkin ya. Well, mungkin iya waktu itu pulang. Kita kan biasa entah ini pokoknya jam 8 atau jam 9 baru dari kantor gitu. Mungkin waktu itu jam 5 pulang. Dia bilang ini, "Loh, kayak udah pulang, ngapain ini pulang?" gitu. Aduh gitu. Tapi ya artinya kami bagi tugas Mas. Istri saya itu taking care anak-anak gitu kan. Itu kita benar-benar harus duet Mas. Harus duet maut lah gitu. Itu luar biasa. Tapi betul, ini aku pengen tahu karena kita kan tahu kan kalau itu nggak disupport orang melaku mesti orang melaku iso. Itu gimana jenengan ya maaf ini ya, maksudnya kliknya itu udah kayaknya klik nih gitu. Itu ya kan pasti ada penyesuaian kan di awal. Memang dari awal sudah Mbak Nisa nih sudah kayak ya udah pokoknya Mas Danang tak wakafkan atau apa gitu. Atau awal-awal. Menurut kami sih ya kami itu kayak sahabat Mas. Itu benar-benar kayak sahabat gitu kan. Wis sudah ngerti lah gitu. Wis ngerti lah sahabat. Wis jobo jerone ngerti apa lah gitu. Artinya kan saya paham passion dia juga paham tentang saya. Wis itu intinya itu. Kita bagi tugas itu. Intinya di situ dan saling menyadari satu sama lain dan berikan trust satu sama lain. Saling support. Kalau menurut saya itu luar biasa, harus kita syukuri banget loh. Itu luar biasa. Maksud saya gini, kita kan nggak bisa mengendalikan sifat orang. Iya. Gitu? Bagi saya itu sebuah kemewahan. Mas. Exactly. Kita dipertemukan Tuhan dengan orang yang pokoknya satu visi, wis mendukung. Itu kan nggak bisa dibeli loh itu. Iya. Jadi selama ini tentu Mbak Nisa sangat ini ya. Nek orang mungkin jenengan juga nggak akan apply jadi dekan, saya yakin. Ya kan, kira-kira gitu kan. Iya. Mungkin paham lah ketika misalnya kita baru makan bareng sama anak-anak, keluarga, ada tugas ya. Aku dulu ya, ada tugas dulu ya. Oke, dadah gitu. Mau mangkal bora ya ora ngerti ya. Tapi itu yang terjadi, tapi ya itu kita jalani Mas. Ya kita berjuang bareng Mas, dari nol kita berjuang bareng. Ya Mas Andi juga sama lah, Mbak Asti juga teman berjuang dari sejak muda sampai sekarang ini kan ya. Itu ya kita harus appreciate lah itu. Sangat itu selalu ada orang di balik itu semua kan. Dan menurut saya wanita itu lebih kuat. Setuju. Daripada pria. Kita ya kadang desperate-nya mudah muncul ya. Enggak tahu kalau dengan kelihatannya aman-aman terus dengan kelihatan. Ya manusiawi lah Mas.
manusiawi lah. Betul, di titik itu ya, kalau bukan konco wingking kalau orang Jawa bilang. Iya. Walaupun itu mungkin beda ini filosofinya, tapi artinya istri lah yang luar biasa ya, memang. Sahabat kita mengembalikan. Iya kan? Betul kan? Betul. Mengembalikan. Itu sumber energi, Mas. Sumber energi luar biasa. Dan itu jenengan betul-betul rasakan. Oh iya. Tanya aja sama Nisa. Siap. Bagaimana kesan beliau ini kan akan menjadi apa istilahnya itu, dharma wanita apa itu? Ya, anulah. Dulu kan pernah bantu ya. Nisa itu kan dulu waktu aku di fakultas, dia itu diminta bantu di Dharma Wanita Pusat di UGM waktu itu. Oke, siap. Dengan apa waktu dengan 2000 berapa ya waktu itu? 2000 ya sejak aku pulang sekolah S3. Oh iya, oke. 2009 2010 gitu. Ya, udah aktif di sana. Jadi kalau yang lain udah punya ya seanaknya lah. Oh iya, kan betul. Nisa kan seanaknya teman-teman Dharma Wanita itu. Berarti dulu mungkin bergaulnya dengan Nyun Sewu, Bu Jarwadi gitu-gitu. Iya, literally iya, dengan beliau. Iya, anaknya jelasnya itu dengan Bu Prate, dengan ya semualah teman budek waktu itu. Dengan ya banyak lah, artinya senior. Jadi kalau manggil istri saya Nduk gitu. Nduk gitu ya. Kayak anaknya betul, dan itu belajar banyak sekali. Belajar bagaimana beliau kan sering cerita cara mendidik anak, dan belajar banyak sekali tentang keluarga, tentang itu pelajaran yang saya sering diceritain, tuh pelajarannya luar biasa ternyata. Jadi artinya kalau saya kan mengenal juga Mbak Nisa itu, beliau orangnya kan ya satu supel menurut saya, artinya cukup inilah gitu masuk ke berbagai teman kalangan itu kan modal lah ya. Jadi pengalaman kemarin itu kita kan gitu di Indonesia. Suaminya doang yang bagus ini, kalau pergaulan istrinya mungkin kayak ini, kita kan paham kan kita kan, itu jadi masalah loh di kita. Jadi itu jangan lagi-lagi saya kasih selamat bukan saja karena jangan bagus, tapi karena pasangannya juga nanti kelihatannya tuh akan bisa lah gitu. Nah mungkin ada apa ya, ada anekdot mungkin, bukan anekdot sih, tapi kalau ada seseorang yang dipandang sukses gitu, jangan tanyakan pada orang itu. Siap. Tanyakan pada orang tuanya. Bagaimana orang tua itu mendidik, dan tanya pada istri dan lingkungannya gitu. Ya, gimana mereka mensupport. Nah, saya kan kalau Mas Andi kok bisa hebat kayak gitu, saya tanya Mbak Asti. Iya. Oke, Mas Andi, kalau kita ngobrol ini kita udah sering sekali ngobrol sebenarnya, tapi ini ada beberapa hal baru banget itu yang saya ini. Matur nuwun sangat, dan kami tentu saja ucapkan selamat. Terima kasih. Mas. Walaupun selamat ini artinya tentu jenengan tidak akan merayakan sebagai pencapaian, tapi lebih kepada tugas kan gitu. Iya, ini kan betul ya. Betul, lebih pada tugas. Iya. Tantangan yang perlu kita hadapi ke depan. Mungkin ini nih, mungkin poin terakhir sekali. Oke. Jenengan kan akan menghadapi mahasiswa, Mas. Iya. Karena itu adalah klien utama kita. Betul. Pesan apa yang ingin jenengan sampaikan kepada mahasiswa? Gini, Mas. Jadi kita itu ingin mendidik mahasiswa tidak hanya unggul, tapi memiliki kepribadian yang bagus. Siap. Jadi istilahnya lahir batin lah. Jadi kalau kita misalnya mereka punya keterampilan literasi abad 21 dan seterusnya lah itu saya kira mereka lebih hebat dari dosennya. Mereka jauh lebih hebat daripada kita. Sangat setuju. Kita itu kan migran ya, mereka native lah dari sisi digital. Kita pendatang tergagap-gagap lah. Ya kira-kira itu. Tetapi ada hal lain yang mereka harus punya, yaitu nilai-nilai, value, nilai-nilai moral, akhlak, kan, nilai-nilai spiritualitas. Itu penting banget, Mas. Itu penting banget. Saya ibaratkan kalau orang punya keterampilan, punya skill yang tinggi dan seterusnya, tapi itu dia nggak punya kecerdasan spiritual, emosional, mental, itu kayak kita itu mendidik robot, Mas. Robot yang cerdas, multitasking, apa-apa bisa, tapi jiwanya kosong. Betul. Itu loh. Itu yang benar-benar kita ingin sampaikan pada adik-adik mahasiswa, dan mereka ya anak-anak kita sendiri. Dan saya tidak menganggap mereka orang lain lah. Sehingga dialog itu penting. Dan itu yang akan kita utamakan. Nah, bisa tanya itu, pendekatan apa kira-kira yang baru menurut jenengan yang akan dilakukan di dalam deal dengan mahasiswa itu? Ada nggak? Sudah kebayang atau? Ya, kalau di universitas kita sudah mengembangkan UGM menyapa alumni. Itu sering ya. Tapi kita tidak hanya menyapa mahasiswa. Tapi kita punya program saat ini nanti kita kembangkan adalah
dekanat mendengar intinya dengan semua platform. Siap. Ya ini saya sedang menyiapkan platformnya untuk mereka direct communication dengan dekan. Jadi mereka punya kemerdekaan untuk menyampaikan. Kalau mereka itu nyamannya itu tidak ada identitas, ya kita fasilitasi. Itu. Udah kita fasilitasi aja. Ya memang tugas kita itu kok. Ya, dan kita harus merangkul itu adik-adik mahasiswa karena mereka harapan mereka di kampus kita, mereka menaruh harapan besar ke fakultas. Itu poin penting yang perlu kita garis bawahi. Baik Mas Danang, terima kasih. Terima kasih. Ini luar biasa sekali ini. Artinya gini, saya adalah orang yang kita berteman, saya juga pernah menjadi bawahan jenengan. Ya enggak lah, kita satu tim lah. Tapi artinya gini, saya ingin sampaikan ini sekarang di sini karena saya udah tidak punya kepentingan lagi. Saya guyon saya tadi itu, saya nggak pengen jadi wakil dekan geografi, jadi santai aja, saya nggak ngincar jabatan. Dan saya dengan tulus mengatakan matur nuwun atas leadership selama ini. Saya selalu bilang kemarin kan, saya tuh kan orangnya juga, kita masing-masing punya ego, tidak mudah dipimpin oleh orang yang lebih muda dari kita. Itu saya benar-benar jujur mengatakan bahwa jenengan sangat berhasil melakukan itu dengan sangat baik, luar biasa. Jadi matur nuwun sangat atas segala leadershipnya. Mudah-mudahan ke depan bisa lancar dan berhasil. Terima kasih. Kemanapun nasib akan membawa jenengan. Matur nuwun sangat. Thank you Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih.